Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Sidomulyo atau yang mewakili. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Sidomulyo yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang kali ini kita bisa berkumpul atau bersama melaksanakan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Sidomulyo. Sebelum kita mulai acara selanjutnya, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sidomulyo yang akan diwakili oleh Ibu Eni Hindariati. Kepada Ibu Eni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Sidomulyo, yang kami hormati Ibu Noki Arista SPD SD. Ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat serta taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertatap muka dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai guru yang tertua di SD Sidomulyo kali ini mendapatkan amanat dari Bapak Kepala Sekolah, karena pada saat ini Bapak Kepala Sekolah tidak dapat menghadiri acara ini karena beliau sedang ada acara di Dinas Kabupaten Rembang. Saya selaku perwakilan dari beliau menyampaikan kepada Ibu Noki Arista, beliau adalah kita memberikan contoh yang baik kepada kita, contoh yang positif. Diharapkan Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengikuti jejak dari Ibu Noki Arista, yang belum, yang sudah diteruskan. Yang kedua kalinya, pesan dari Pak Bambang selaku Kepala Sekolah SD Sidomulyo, beliau sangat mendukung kegiatan seperti ini, kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru Penggerak. Diharapkan dari Bapak Bambang nanti apa yang didapat dari Bu Noki bisa diterapkan dalam mengajar para siswa setiap harinya, karena itu merupakan kegiatan yang positif yang akan berguna bagi kita semuanya. Itu semua akan merupakan contoh yang positif, itu juga bagi saya, ya. Dan Pak Bambang berpesan, beliau sangat mendukung semua kegiatan ini, karena kegiatan ini kegiatan yang bagus dan harus dilanjutkan. Itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni atas sambutannya. Untuk yang selanjutnya saya akan memaparkan tentang diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Sidomulyo untuk memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak dalam membuat aksi nyata modul 1.4.
Sebelum saya melanjutkan, perkenalkan saya Novi Arista, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Sidomulyo, Kabupaten Rembang. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat di SD Negeri Sidomulyo. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SD Negeri Sidomulyo. Kita di sini bisa untuk belajar bersama. Saya bukan untuk menggurui atau memintari jenengan. Jadi kita di sini nanti bisa belajar bersama, berkolaborasi untuk mewujudkan disiplin positif di SD Negeri Sidomulyo. Sebelum kita lanjutkan, kita buat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Kesepakatan kelas yang pertama, menjaga kebersihan ruangan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Selanjutnya, selama presentasi berlangsung, tolong HP-nya di silent. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Dan yang ketiga, jika berpendapat, saya mohon Bapak Ibu mengangkat tangan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Dan yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Atau mungkin ada tambahan kesepakatan yang lain? Cukup ya, terima kasih. Selanjutnya, konsep utama modul budaya positif. Bapak Ibu, ada yang tahu budaya positif? Belum ya? Mungkin Pak Atif ada yang tahu budaya apa itu budaya positif? Pak Atif mungkin bisa memberikan. Ya, budaya positif menurut saya itu adalah suatu karakter yang positif yang bisa ditanamkan pada kehidupan kita sehari-hari untuk bersosialisasi kepada masyarakat maupun yang umumnya kepada masyarakat. Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adib. Budaya positif yaitu menanamkan sikap positif atau sikap yang baik, terutama di sekolah kita. Sebagai seorang guru menanamkan contoh-contoh yang baik di sekolah kita. Yang selanjutnya, konsep utama modul budaya positif ada beberapa. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu di sekolah kita sudah menerapkan prinsip untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila? Nah, sekarang ada berapa profil pelajar Pancasila kita? Nah, apa saja Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, terus gotong royong, kreatif,
bernalar kritis dan mandiri. Nah, untuk kita biar mudah menghafalkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu bisa menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Mohon untuk berdiri Bapak Ibu. Sambil dengan gerakan ya. Kita mulai 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini nanti bisa kita terapkan di sekolah kita, bisa diajarkan kepada anak-anak kita biar lebih semangat dalam belajar. Untuk selanjutnya, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ada yang tahu disiplin positif? Mungkin Bu Nanung bisa memberikan gambaran apa itu disiplin positif. Terima kasih. Setahu saya tentang disiplin positif berarti adanya suatu kepatuhan terhadap suatu peraturan yang ada. Berarti kalau disiplin positif berarti membiasakan untuk patuh pada peraturan yang ada, hal-hal positif tentunya. Itu mungkin ada tambahan dari yang lain. Ya, cukup ya. Ya, terima kasih Bu Nanung. Disiplin itu kepatuhan atau cenderung pada ketidaknyamanan, kepatuhan diri terhadap peraturan yang ada ya. Sekarang dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik tapi bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Apa saja Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya pada murid kita bertahan hidup. Ada temannya yang membawakan bekal di sekolah, tetapi anak tersebut tidak bawa bekal. Padahal perutnya lapar, sangunya sudah habis, sehingga dia meminta bekal temannya, yaitu salah satu contoh konsep bertahan hidup. Untuk yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contoh tersebut misalnya anak didik kita ingin ingin mencari perhatian kepada kita, minta kasih sayang dari kita. Nah, sebagai guru harus bisa mengayomi atau memberikan perlindungan kepada anak didik kita. Mungkin dari rumah dia ada sesuatu lah, ada problem di rumah, terus di sekolah mereka melimpahkan atau ingin diberikan
di rumah kurang kasih sayang, misalnya keluarga atau bapak ibunya broken home atau gimana, ya sehingga mereka di sekolah ingin mendapatkan kasih sayang yang lebih. Untuk yang selanjutnya adalah penguasaan. Seorang anak juga ingin mendapatkan penguasaan. Apa contoh penguasaan? Mungkin Bu Meta bisa memberikan contoh penguasaan, atau Bu Nur bisa memberikan contoh penguasaan. Oke, menurut saya contoh kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah penguasaan. Contohnya tadi yaitu kalau kita di dalam kelas mungkin ada salah satu siswa yang pengen menunjukkan dirinya dalam kelasnya, seperti itu Bu Nogi. Mungkin itu saja nih. Terima kasih Bu Nur. Ya, anak-anak pengen menonjolkan dirinya, ingin memperlihatkan bahwa dirinya itu bisa lebih dari temannya. Untuk yang selanjutnya kebebasan. Kebebasan sendiri ini contoh dari siswa kita, yaitu anak-anak ingin bebas, misalnya dalam belajar, dalam pembelajaran anak tersebut pengen bebas mengutarakan pendapatnya. Terus selanjutnya kesenangan, anak juga ingin membutuhkan kesenangan. Untuk yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Misalnya anak datang terlambat. Nah, di depan gerbang sudah ada Pak Adib Malangkeret. Bisa-bisa anak ini tuh takut sebelum masuk gerbang malah pulang, nggak jadi ke sekolah, takut karena Pak Adib udah berada di depan gerbang, takut dihukum. Wah, saya telat, nanti pasti dihukum Pak Adib gitu. Akhirnya dia nangis, pulang, nggak jadi sekolah. Untuk yang selanjutnya, mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Contohnya, mendapat imbalan ini dalam kelas, guru biasa memberikan hadiah. Kalau kamu bisa, nanti Bu Guru dapat hadiah. Nah, ini seperti ini anak-anak malah seperti nyagerke atau terbiasa gitu ya, terbiasa. Wah, aku kudu iso jawab bentuk hadiah dari Bu Noki. Nah, biasanya seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar adanya kebajikan dirinya sendiri. Nah, contoh ini merupakan motivasi intrinsik dengan memberikan konsep-konsep kebajikan, nilai-nilai kebajikan kepada siswa, sehingga membuat siswa tersebut menjadi bisa sadar diri, bisa mendisiplinkan diri sendiri. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu pertama hukuman. Hukuman itu cenderung menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut dan bersifat memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Dengan hukuman, contoh tadi yang sudah saya jelaskan, anak terlambat diberi hukuman hormat bendera. Nah, anak tersebut
cenderung apa ya, dengan diberi hukuman, dilihat banyak temannya, anak tersebut pasti malu. Kemudian dia merasa rendah diri terhadap dirinya sendiri. Untuk yang selanjutnya penghargaan tersebut tidak efektif atau merusak hubungan atau lebih bersifat iri. Yang selanjutnya mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Contoh dari penghargaan misalnya untuk sekarang ini sudah tidak ada sistem ranking. Nah, di sini penghargaan itu contoh dengan adanya perankingan, anak disebutkan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, untuk yang tidak dapat ranking itu menjadikan anak tersebut menjadi rendah diri, harga dirinya hilang, atau pasti gini perasaannya, aku gak untuk ranking dewe, ngoten ya, dari rumah anak tersebut jadi iri, wah kocokku untuk ranking siji cah, aku gak untuk ranking. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu dengan konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Belum tahu? Bu Nur Kasana mungkin tahu konsekuensi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Konsekuensi itu apabila kita ada gini ya, antara murid dan guru itu sudah klub untuk ada aturan-aturan kelas itu, nanti kalau tidak ada pelanggaran itu ada konsekuensinya, itu menurut saya. Terima kasih ya Bu Novi. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu Nur. Konsekuensi yaitu akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan. Misalnya ya tadi anak tersebut terlambat, akibatnya apa? Ya dia dihukum. Tuh. Konsekuensi itu lebih bersifat penguatan jangka pendek atau perlu monitoring berkelanjutan. Terus adanya stimulus atau respon. Selanjutnya murid itu harus menghormati peraturan yang ada. Dan yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Apa Bapak Ibu restitusi? Upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh siswa itu sendiri. Restitusi itu menciptakan kondisi murid agar bisa memperbaiki kesalahannya. Contohnya yaitu murid bisa bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya teori kontrol atau dirinya dapat memegang kontrol. Yang terakhir, murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahan. Sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi, kemudian restitusi. Contoh kasus kalau siswa kita sering tidak mengerjakan PR, hukumannya kamu harus hormat bendera selama 10 menit. Dalam menggunakan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi, PR-nya saat istirahat
dikerjakan 3 kali lipat. Dan dalam menggunakan penerapan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Contohnya ditanya, kamu kok kenapa tidak mengerjakan PR? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dengan kamu tidak mengerjakan PR? Berarti keyakinannya apa? Disiplin. Berarti anak tersebut tidak disiplin. Contoh yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensinya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini konsekuensi sama hukuman lebih sedikit hampir sama ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya restitusi, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini contoh 5 posisi kontrol restitusi, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kita sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol yang saya terapkan di kelas 1 Bapak Ibu. Contohnya sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelasnya. Guru menghukum anak untuk berdiri di depan kelas. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Bu guru marah-marah sehingga anak itu menjadi takut. Beberapa kali bu guru harus memberitahu kamu. Nah, bocah anjak kok angel basa Jawa ini ngoten. Terus anak tersebut itu jadi merasa bersalah atau takut sama gurunya. Terus selanjutnya sebagai teman. Kalau sebagai teman itu kita mendampingi anak. Ayolah anak yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kesalahan itu wajar. Sebaiknya selanjutnya jangan diulangi lagi. Nah, itu sekarang sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, memantau, menanyakan kesalahan anak tersebut. Selanjutnya sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ditanya pelan-pelan. Selanjutnya contoh video penerapan 5 posisi kontrol restitusi. Berikut saya tayangkan ya Bapak Ibu. Ibu dan Bapak Guru Dewan. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daniel Gorsen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor.
Dan yang kelima, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Bapak yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini sebagai posisi penghukum. Contoh siswa yang terlambat, guru killer, kayak Pak Abid. Siapa? Ini kamu. Kamu selalu terlambat. Hampir tiap pagi kamu pasti selalu terlambat. Apa? Saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Hampir tiap hari kamu telat. Saya malas sekali ya jadi anak. Dasar malas. Kapan sih kamu tidak terlambat? Setiap hari pasti kamu terlambat. Sama. Kamu pendidik lapangan pacaran 2 kali. Posisi pembuku biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pembuku adalah murid akan cenderung memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Siapa? Dapat. Kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan. Kamu senang ya bikin bapak susah. Maaf Pak. Bu Gusti, dapat. Kamu suka ya? Suaranya lebih lebih halus tapi dalam menusuk di hati, sehingga membuat anak tersebut Sudah sering merasa bersalah. Bapak harus bilang apa? Bisa jantungan kalau bapak ditegur kepala sekolah, Bapak. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin bapak susah lagi ya nak. Bapak tidak akan kuat lagi kalau kamu tidak. Posisi membuat merasa bersalah. Berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-katanya yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang dulu dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat merasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sekarang posisi sebagai teman. Siapa? Selamat pagi Pak. Wah, sejak jam berapa ini nak? Lambat lagi ya saya? Iya Pak, habis suruh saya terlambat melakukan saya Pak. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
suaranya lebih kencang lagi ya, biar nggak terlambat lagi. Dikit seneng bapak loh. Bapak bisa kan? Bisa, Pak. Ya sudah, sana masuk kelas. Bapak beresin tulisan absen kamu ya. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan aman. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau gagal. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sebagai pemantau. Siapa? Siapa? Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Pak. Ya betul. Sekarang sudah jam 7:20. Dapat sudah tahu konsekuensinya kan jika terlambat hadir. Jadi nanti kamu jam 9:30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas-tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik, Pak. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Siapa? Pak, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7:20. Jadi sekarang bagaimana ini, Pak? Maaf, Pak. Saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Pak. Setuju. Jadi, apakah dapat meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Pak. Saya meyakininya. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan? Saya akan coba tidak lupa memutar alarm saya, Pak. Baik, kalau Bapak lupa menyetel alarm rumah, ada orang yang kira-kira bisa membantu mengingatkan tidak? Ada, Pak. Sama saya. Ada lagi selain Kak Budi? Selain Kak Budi, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Bapak adalah Kak Budi dan ibu kamu ya. Kira-kira kapan kamu akan memulainya? Setelah sekolah akan segera saya lakukan.
Baik, jadi siapa akan setel alarm untuk bangun besok pagi? Dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda. Siapa ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Bapak, agar tidak terlambat bangun. Tidak ada, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kami perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Pak. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Itu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi berikut tadi adalah contoh video penerapan 5 posisi kontrol. Selanjutnya dengan tentang keyakinan kelas. Mengapa Bapak Ibu harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Untuk contoh pertanyaan pemantik, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara bermotor? Kenapa Bapak Ibu? Ya, biar aman, biar tidak kena tilang. Sementara pertanyaan pemantik kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya apa? Supaya untuk menjaga kesehatan. Sekarang kegiatan pembuatan keyakinan kelas di kelas 1. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita berdiskusi dulu tentang peraturan. Bu guru berdiskusi dengan siswa, membuat peraturan apa saja yang kita sepakati di kelas. Kemudian baru kita merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Setelah itu anak-anak diminta menuliskan keyakinannya, kemudian keyakinan tersebut ditempel di depan kelas biar anak-anak tersebut mudah mengingat. Nah, beberapa contoh keyakinan yang ada di kelas 1 SD Negeri Sidomulyo yaitu disiplin waktu, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling membantu dan bekerja sama, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menghormati antar teman, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, dan santun, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Ini adalah contoh keyakinan kelas di kelas 1 Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, sedikit agar mudah diingat.
berupa pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Sekarang yang terakhir, segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Tadi sudah ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga murid tersebut bisa menjadi yang lebih baik. Segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu kita melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, semua perilaku atau kesalahan kita itu memiliki alasan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan dengan kita memiliki motivasi internal. Nah, berikut contoh penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini contoh penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Validasi tindakan. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menbentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira
sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ibu dan Bapak Pada akhirnya baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana anak tersebut bisa lebih memperbaiki atau meyakini kesalahannya sehingga dia bisa berbuat lebih baik. Untuk yang terakhir, sekarang kesimpulan dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Bapak Ibu, semoga sesi kita kali ini dapat membawa manfaat sehingga kita dapat mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya atau memberikan tanggapan. Silakan Bu Nur. Terima kasih Bu Loki. Saya mau bertanya ya Bu Loki. Ya. Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih. Terima kasih. Langsung saya jawab ya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Cara membangun budaya positif di sekolah. Kita perlu menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, kita harus membuat visi dan misi dalam membangun budaya positif di sekolah. Visi dan misi tersebut merupakan suatu nilai-nilai yang kita junjung tinggi di sekolah, nilai yang baik yang kita komunikasikan kepada siswa untuk membangun budaya positif. Dalam membangun budaya positif, kita juga perlu melibatkan kepala sekolah, guru, siswa, dan beberapa wali murid. Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif itu juga perlu penanaman karakter atau pelatihan keterampilan, kegiatan ekstrakurikuler seperti itu agar siswa itu aktif di sekolah dan bisa memberikan budaya positif atau kegiatan positif yang ada di sekolah. Itu benar. Terima kasih atas jawaban Bu Loki. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain. Bu Setio Makmur, silakan. Mungkin karena tadi saya ngantuk ya, ini mau bertanya apa yang dimaksud dengan restitusi Bu? Tadi sudah
Ya, sudah dijelaskan berulang-ulang. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid di mana murid itu bisa memperbaiki kesalahannya agar menjadi lebih baik. Gitu Bu Mor. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Monggo Bu Eni, silakan. Ya, terima kasih. Tadi Bu Noki telah memaparkan tentang disiplin dengan identitas ganda. Iya. Seperti yang saya ketahui, untuk pemberian penghargaan atau reward kepada anak itu bukannya suatu hal yang bagus ya Bu ya. Tetapi kenapa tadi dijelaskan sama Bu Noki itu termasuk ke dalam disiplin dengan identitas ganda? Iya, untuk yang dimaksud di sini yang saya jelaskan tadi Bu Eni, disiplin itu dengan identitas gagal yang dimaksud adalah memberikan hadiah itu ya secara langsung menjadikan murid menjadi terbiasa atau cenderung nyakrike basa Jawane seperti itu Bu Eni. Ya, kalau misalnya penghargaan oplosan jempol itu sangat bagus sekali Bu Eni. Kalau penghargaan seperti ranking itu kan sekarang sudah tidak boleh diterapkan ya Bu ya. Kita membuat murid yang lainnya yang tidak mendapat hadiah itu merasa iri. Wah, aku gak untuk hadiah dewe cah itu. Cenderung siswa tersebut juga jadi rendah hati gitu Bu. Bagaimana Bu Eni? Ya, terima kasih jawabannya Bu Eni. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang bisa memberikan penguatan, tanggapan, saran atau refleksi. Silakan Bu. Terima kasih Bu Noki atas kesempatan kepada saya untuk memberikan penguatan kepada Bu Noki dalam diseminasi budaya positif tadi. Sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman dari SD Sendangmulyo. Mungkin nanti bisa diterapkan di SD Sendangmulyo agar menjadi lebih baik lagi dalam pembelajaran atau dalam disiplin apapun dalam menghadapi siswa terutama. Kemudian dalam penguatan ini saya mengharapkan kepada Ibu Noki, diharapkan Bu Noki bisa menerapkan dalam pembelajaran di kelas, terutama dalam kehadiran dalam mengajar. Disiplin waktu berarti ya Bu ya. Bisa istiqomah dalam, kalau Bu rumah kan Bu agamis bisa istiqomah dalam kehadiran, terutama itu kan penting. Berarti sebagai contoh panutan, guru wis setengah itu wis tindak, berarti muridnya akan takut kalau bisa nanti dikena hukuman, tidak seperti itu kan, bisa berjabat seperti itu. Kemudian contoh kembali yaitu tentang sebagai panutan teman sejawat sebagai teman terutama dalam peningkatan kualitas dalam pembelajaran yang berdampak pada murid. Kemudian bisa menerapkan yaitu tentang restitusi, dan itu segitiga restitusi dan menjadi sebutan guru hebat. Terima kasih, seperti itu Bu Noki. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratmi atas refleksinya. Saya sebagai guru akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa menjadi guru yang terutama disiplin waktu ya Bu. Ini termasuk guru yang sering terlambat Bu. Saya kedepannya akan saya perbaiki untuk bisa datang yang lebih pagi dan bisa menerapkan segitiga restitusi di sekolah saya, terutama di kelas saya di kelas 1 Bu. Mungkin ada tanggapan lain, saran atau bagaimana Bapak Ibu? Bu Nur?
Terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya ingin memberikan refleksi dan kesimpulan hari ini. Yang pertama saya akan memberikan refleksi menggunakan 4P Bapak Ibu ini. Yang pertama adalah peristiwa. 4P itu apa sih Bapak Ibu? Yang pertama peristiwa, kemudian perasaan, pembelajaran dan penerapan. Yang pertama peristiwa hari ini saya telah mengikuti diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian perasaan saya senang sekali Bapak Ibu karena saya merasa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru tentang budaya positif itu apa. Kemudian pembelajaran hari ini ya banyak sekali yang saya dapatkan. Pertama tentang apa sih restitusi itu, kemudian langkah-langkah ketika restitusi, bagaimana cara menyusun keyakinan kelas, kemudian cara apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas seperti itu. Kemudian penerapannya saya akan segera menerapkan ke peserta didik saya segera mungkin. Contoh kecilnya saya akan membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa saya dalam kelas. Seperti itu Bu Nogi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur atas refleksinya. Semoga ke depan di SD Negeri Sidomulyo bisa menerapkan budaya positif menjadi yang lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.